sini saya akan membacakan makalah tentang tujuan pendidikan. Di sini dari kelompok 2. Allah Maha Pencipta, yang berarti kholak. Hanya Allah yang bisa menciptakan dari tiada bisa menjadi ada. Sedangkan manusia hanya merekayasa, yang berarti ja'al, yaitu menciptakan suatu dari sesuatu yang sudah ada. Berdasarkan ayat dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 56, makhluk berakal yang diciptakan Allah hanya dua, yaitu jin dan manusia. Makhluk Allah menciptakan jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepadaku. Pesan itu segera dipedulikan, ialah untuk kebaikan manusia juga. Hal itu dikarenakan bahwa di dalam ibadah terkandung manfaat yang besar bagi manusia. Ibadah itu akan dibalas berlipat ganda oleh Allah, dan orang yang beribadah akan disayanginya. Bagi Allah tidak ada kerugian apapun seandainya seorang atau seluruh manusia ingkar kepadanya. Yang akan rugi justru manusia itu sendiri. Dari pesan Allah tersebut bahwa tujuan pendidikan ialah membentuk manusia yang berdedikasi, yaitu manusia yang bekerja untuk kebaikan, giat, semangat, penuh tanggung jawab, tidak mengambil muka, karena ia mempersembahkan kerjaannya demi Allah. Hanya dedikasilah yang akan membawa kemajuan. Sedangkan mementingkan diri sendiri akan merugikan masyarakat, dan pada gilirannya cepat atau lambat akan merugikan dirinya sendiri juga. Dedikasi tidak berarti bahwa imbalan dari manusia tidak perlu. Imbalan dari manusia perlu karena manusia itu menerima jasa darinya. Lagi pula, orang yang memberikan jasa perlu pula hidup dan menghidupi keluarganya. Jadi, orang yang berdedikasi untuk Allah memperoleh keuntungan di dunia sebagai imbalan jasanya, dan di akhirat dalam bentuk pahala dari Allah sebagai tiket untuk masuk surga. B. Nilai-nilai pendidikan. 1. Tafsir ayat dari Al-Zariyat ayat 56. Tujuan pendidikan ialah membentuk hamba yang dedikatif, yaitu manusia yang bersemangat untuk berkorban, tidak mementingkan dirinya sendiri. Tafsir ayat Ali Imran ayat 137 sampai 139. A. Mendidik pelajar untuk mengindahkan hukum-hukum alam dan hukum-hukum sosial yang diciptakan Allah. Yang kedua, mendidik anak merasa bisa, percaya diri, optimis, inovatif. Sifat-sifat itu sangat menentukan bagi keberhasilan anak nanti dalam kehidupnya. 3. Mendidik anak tidak cepat kecewa dan putus asa bila mendapat rintangan dan kesulitan. Dan yang terakhir, upaya yang mutlak perlu dilakukan ialah menanamkan jiwa iman dan jiwa. 3. Tafsir ayat Al-Hajj ayat 40 sampai 41. A. Membangun iman yang kuat sehingga dapat dipercaya. B. Kerelaan membela kebenaran, melindungi agama-agama dan rumah-rumah ibadah. Dan yang terakhir yaitu bila sudah berkuasa atau jaya tetap taat beribadah. Perhatian pada kesejahteraan masyarakat dan membina moral masyarakat. Dan yang keempat yaitu tafsir surah Al-Fat ayat ke-29. A. Meyakini dengan kuat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. B. Memiliki sikap toleran terhadap non-muslim dan bersikap solidaritas terhadap sesama muslim. C. Menanamkan cinta ibadah yang merasakan manisnya ibadah, lalu mempraktekkan nilai-nilai ibadah itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu menciptakan bibit-bibit atau kader-kader pejuang kebenaran yang tangguh sehingga mampu meninggikan harkat kaum muslimin dan umat manusia. Itulah pembacaan makalah kelompok 2 yaitu dengan topik tujuan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi